便无话可说。好，今日我就让你们无话可说。 Oke guys, berjumpa lagi di channel Ruang Movies. Gimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengawal Donghua yang akan Mimin rangkum kali ini. Dan pada video kali ini, Mimin akan menceritakan lagi Donghua dari Fearless Battle Spirit atau semangat pertempuran yang tak tertandingi. Dan bagi kalian yang baru aja bergabung, Mimin saranin agar menonton video sebelumnya, atau bisa cek di playlist video ini ya. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan Qinan yang di sana. Pang Sui menanyakan siapa di hadapannya yang berani untuk menghentikan serangannya. Qinan langsung memperkenalkan dirinya kalau dia ini berasal dari keluarga Qin. Dan dia menekankan siapapun orang yang berani menyentuh keluarganya, maka dia juga akan menghajarnya. Mendengar nama dari Qinan, Pang Sui langsung mengetahui kalau dia itu adalah tuan muda yang katanya jenius tapi hanya mentok di ranah tingkat 1 saja. Terlebih juga rumornya kalau dia ini mendapatkan banyak sekali pil kultivasi tetapi tidak ada perkembangannya. Namun Pang Sui melihat dia memang berada di ranah tingkatan 1. Tetapi, kekuatan fisiknya ini sudah mencapai tingkatan ketiga. Dirinya mengakui, walaupun nantinya dia bertarung dengan Qinan, mungkin saja akan sangat sulit karena dia ini sudah memiliki tubuh tingkat ketiga, sedangkan dia berada di tubuh tingkatan kedua. Qin Xiao mendengar kalau Qinan telah mencapai penempaan tubuh tingkat 3, sungguhlah sangat terkejut. Padahal baru kemarin dia melawannya dengan tubuh tingkatan kedua. Lalu Pang Sui memberitahu kepada Qinan kalau mereka bertiga yang di belakangnya itu sebenarnya adalah musuh dari Qinan, yang dimana mereka berencana untuk menghabisi nyawa Qinan dalam hutan ini. Dan mungkin saja dia bisa membantu Qinan untuk menghabisi mereka bertiga agar masalah ini selesai dan mereka bisa bertarung satu sama lain. Lalu Qinan menjawabnya kalau keluarga Qin ini mempunyai sebuah moto guys. Walaupun mereka saling membenci satu sama lain untuk memperebutkan masalah kultivasi, tetapi jika ada orang asing yang mencoba untuk mengacak-acak keluarga mereka, maka keluarga Qin akan mengesampingkan masalah internal mereka dan langsung mengurusi masalah orang asing terlebih dahulu. Qin Xiao membenarkan hal tersebut dan meminta kepada Qinan untuk bekerja sama mengalahkan Pang Sui. Lantas, Pang Sui juga sangat kesal karena permintaannya ini tidak dituruti oleh Qinan. Dan ia pun menyuruh bawahannya yang untuk menyerang mereka berempat secara langsung, sehingga perbaku hantaman pun langsung saja dilakukan. Tetapi dengan begitu pengejutnya, Qin Xiao mencoba untuk melarikan diri dengan alasan kalau dia akan memberitahu kepada keluarga Qin untuk mencari bantuan. Jadi dia meminta untuk mengulur waktu selama mungkin. Dan Qinan tidak begitu mempedulikannya dan membiarkan Qin Xiao untuk pergi dari sini. Pang Sui juga menyuruh bawahannya untuk tidak mengejar mereka bertiga karena yang lebih penting berada di sini disebabkan di hadapan mereka ini adalah seorang tuan muda. Jika mereka berhasil menangkap tuan muda keluarga Qin, maka kepala keluarga Pang sudah pasti akan memuji prestasinya nanti. Lantas, Qinan langsung mencoba untuk memprovokasinya, dan tanpa basa-basi, pertarungan mereka berdua pun langsunglah terjadi. Tetapi untuk bawahan dari Pang Sui juga ikut campur, sehingga pertarungan 2 melawan 1 langsung saja terjadi. Karena Qinan sudah berada di penempaan tubuh tingkat 3, membuat tubuhnya benar-benar sangatlah keras. Sampai-sampai si berotot yang mencoba untuk meninjunya, itu malah dialah yang terpental dengan sendirinya. Bahkan juga, pedang berat milik dari Pang Sui haruslah terbelah menjadi 2 hanya dengan 1 tebasan dari Qinan. Hal tersebut tentu membuat dia sangat marah, sembari berkata kalau dia memastikan akan memotong anggota tubuh dari Qinan menjadi 12 bagian. Untuk Qinan sendiri, dia menantikan untuk pertarungan seperti ini sebab dia penasaran apakah dirinya ini yang berada di ranah level 1 itu bisa melawan ranah yang berada di level 4 dan juga level 5. Lalu keluarlah teknik pedang guntur dan hanya dengan 1 tebasan saja membuat ledakan spiritual pun langsung terjadi. Sedangkan untuk Qin Xiao yang sudah jauh dari sana, mereka memang tidak berniat untuk mencari bala bantuan guys.
Akan tetapi, mereka ini hanya untuk melarikan diri dan melanjutkan misi, yakni mereka untuk memasuki ke kolam spiritual. Dan dia pun mempunyai sebuah ide untuk memberitahu kepada kepala keluarga, yaitu Qin, kalau anaknya telah meninggal dunia dalam pertarungan melawan keluarga Pang. Bawahannya menanyakan mengapa Qin Xiao begitu yakin kalau Qinan akan kalah melawan Pang Su. Qin Xiao memberitahu kalau Pang Sui ini berada di ranah kultivasi bintang level 5, dan itu setara dengan Qin Cangkong. Lantas, para bawahnya pun langsung setuju dengan ide tersebut. Selagi mereka beristirahat, ternyata ada yang sedang memantau mereka, guys. Yaitu adalah seekor harimau buas yang kini siap untuk memangsa mereka bertiga. Ketika mereka berbalik badan, harimau tersebut sudah tepat di belakang dan langsung memangsanya. Kembali ke Prakinan yang telah berhasil mengalahkan mereka berdua, bahkan mengikatnya di antara pepohonan. Dia juga tidak sengaja mendengar suara harimau. Hal tersebut membuat dia mempunyai ide untuk menakut-nakuti mereka berdua. Jika tidak memberikan harta kepadanya, maka dia akan meninggalkan mereka berdua di sini dan menjadi santapan makanan untuk para monster binatang. 就自求多福喽。 Tanpa sengaja dia juga melihat sebuah cincin penyimpanan dan langsunglah mengambilnya. Dan ketika diperiksa, itu ada sebuah peta yang menunjukkan ada sebuah harta karun di dalam pegunungan Longhu ini. Lantas dia pun langsung bergegas 那行了， menuju 以后 ke 别迷 harta 路， karun 老头我 tersebut. 就收下来。 Singkat cerita, dia pun tiba di dalam kolam spiritual yang dinamakan sebagai Ling Yi Gongju. 这就是灵奇原石。 Tanpa berbasa-basi, dia pun langsung mencoba untuk menyerap energi di dalam kolam spiritual dengan harapan dirinya bisa melakukan penerobosan dengan begitu cepat. Tetapi apa daya, penyerapannya dia ini bukanlah ke tubuhnya, melainkan ke jiwa perang. Hingga pada akhirnya, dia pun telah mencapai ke alam perempaan tubuh di tingkatan keempat. 淬体境4种。 Namun sepertinya untuk ranah kultivasinya tetap tidak meningkat, guys. Lalu selanjutnya dia pun tetap melanjutkan perjalanan. Dia menuju ke tempat harta karun tersembunyi yang berada di peta ini. Singkatnya, dia telah tiba di tempat yang telah dituju. Dan ketika dia memasuki celah-celah tebing ataupun sebuah goa di sana, terdapat ada api unggun dan dia mengira kalau itu berasal dari keluarga Pang yang telah berhasil untuk mengunjunginya terlebih dahulu. Namun dia juga kelelahan dan alhasil dia mencoba untuk beristirahat di api unggun tersebut sembari memikirkan apakah benar untuk Pang Sui mendapatkan harta karun di sini. Jika memang benar, seharusnya dia harus pergi kembali ke kota Lin Sui, tetapi mengapa dia ini malah mencoba untuk menghadang keluarga Qin? Ditambah mengapa bisa dia mengetahui letak keberadaan dari Qin Xiao untuk menjalani misi tersebut. Terlebih juga mereka mempunyai peta yang sama, guys. Dari pemikiran ini, membuat Qinan langsung menyimpulkan, mungkinkah dari keluarga Qin ada yang mencoba untuk berkhianat dan mencoba untuk menghancurkan keluarga Qin secara diam-diam. Namun, Qinan sama sekali tidak bisa membuktikan siapa dalang dibalik semua ini, karena masalahnya ini sangat minim dengan bukti. Alhasil, dia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Lalu keesokan paginya, dia yang tersadar dari tidurnya itu langsung melihat celah kecil di atas. Membuat dia sangat terkejut dan mencoba untuk keluar dari celah tersebut dan mengatakan kalau celah tersebut memiliki salah satu fluktuasi energi yang begitu menakutkan. 刀口大有玄妙。 Dia yakin kalau celah tersebut telah dibentuk oleh seorang yang berada di tingkat prajurit raja. Lalu jiwa perang pun keluar sendiri sembari memperlihatkan pertarungan jiwa perang melawan jiwa-jiwa yang tersisa. Dan di sana, Qinan pun langsung mengikuti pergerakan dari jiwa perang itu. Dan dengan satu kali tebasan saja, tebing yang berada di depannya langsung terbelah menjadi dua bagian. Sementara di aula utama keluarga Qin, Qin Tian, ayahnya dari Qinan, itu benar-benar kekeh untuk memberikan dia fasilitas yang begitu luar biasa. Dia juga langsung mengumpulkan para dewan tetua yang memberikan hak kepada semua anggota untuk mendapatkan pil. Sayangnya, di sana tidak ada orang yang berani untuk berbicara. Maka Qin Tian mengatakan kalau mereka tidak berbicara, maka dia akan menganggapnya semuanya itu setuju. Dan tidak perlu ada yang dibahas lagi, maka pertemuan keluarga ini akan ditutup.
Tak lama dari itu juga Qin Changkong langsung datang dengan memberitahu kepada Gintian ada sesuatu yang membuat dia menjadi begitu penasaran. Mengapa seorang 为何 Kinan 秦 bisa 南可以得 mendapatkan 到500枚 500 淬体 pil 弹，几乎 kultivasi? 10倍。Itu baginya pemberian tersebut sudah 10 kali lipat daripada murid lainnya. Dan pastinya ini tidaklah adil. Lalu tetua keempat pun langsung menasihati Cangkong untuk tidak perlu banyak bicara. Karena semua ini telah diputuskan oleh para tetua dan tidak perlu lagi untuk bertanya seperti ini. Lalu Cangkong melanjutkan untuk keluhannya, sebab dengan ketidakadilan seperti ini membuat semua murid pasti akan menentang. Jadi dia meminta untuk penjelasannya kepada Kintian, dan jika memang Kintian bisa meyakinkan para murid ataupun anggota lainnya, maka dia tidak akan lagi membahas tentang semua ini. Tetapi dia yakin kalau dia akan sangat sulit untuk meyakinkan semua para anggotanya. Lantas Kintian menjelaskan kepadanya, karena dia telah memotong sumber daya dia sendiri ataupun hak dia untuk mendapatkan pil, dan dia memberikannya semua kepada Kinan. Jadi selama 1 tahun lebih dia tidak akan mendapatkan sumber daya sama sekali guys. Mendengar itu Cangkong langsung berterima kasih atas penjelasannya karena tidak ada yang dirugikan sama sekali. Namun ayah Cangkong juga membuka suara guys. Kalau dia memberikan sumber dayanya kepada Kinan, dia sebagai kepala keluarga pasti akan tertinggal dengan namanya kultivasi. Dan dia juga menanyakan bagaimana caranya Kintian untuk meningkatkan kultivasinya dan bagaimana cara dia untuk melindungi 要如何保 seluruh 护整 keluarga 个 Qin 秦家？ nantinya. Mendengar itu membuat semua para tetua menjadi bertanya-tanya, bagaimana cara dia meningkatkan tingkatan kultivasinya jika dia tidak mempunyai sama sekali sumber daya. Sehingga tetua kedua meminta untuk mempertimbangkan kembali karena kepala keluarga ini haruslah menjadi pondasi yang begitu kuat untuk keluarga mereka. 如果我说不呢？ Tetap saja, Kintian bersikeras tentang semua ini, yang membuat tetua kedua benar-benar sangatlah marah guys. Dia meminta keinginan egois dia ini telah membahayakan keselamatan keluarganya juga. Jika dia memang masih bersikeras, maka kedudukan kepala keluarga hendaknya digantikan oleh orang yang layak. 主持我应当另选贤。 Ucapan tersebut juga membuat semua dewan tetua sungguhlah terkejut, karena perdebatan ini malah berujung dengan masalah yang begitu besar, sebab permintaan untuk menggantikan kepala keluarga itu adalah hal yang begitu sulit dan butuh beberapa pertimbangan. Singkat cerita, Kinan kembali pulang dan dia pun menjadi bahan pembicaraan oleh semua orang. Semua murid menjadi begitu iri kepadanya, tetapi mau bagaimana lagi, dia mempunyai ayah sebagai kepala keluarga dan juga mempunyai ayah yang begitu baik. Bagi Kinan, dia tidak begitu memedulikannya, yang terpenting dia mendapatkan 500 pil dari ayahnya. 父亲就准 Dan 备 dia 好弹 pun 药， bertemu dengan paman Qin, dan di sana dia diberikan 500 pil yang disiapkan oleh ayahnya sendiri. 多谢铁叔，我爹怎么没来？ Kinan pun sungguhlah senang dan langsung mengambilnya serta menanyakan mengapa ayahnya tidak berada di sini. Pamannya memberitahu kalau sang ayah sedang menghadiri pertemuan keluarga. Kinan pun menjadi curiga sebenarnya apa yang terjadi dengan semua ini. Pamannya pun langsung memberitahunya, yaitu karena 500 pil tersebut membuat ayahnya tidak lagi dipercaya oleh semua tetua. Dan pamannya memberitahu sebuah peringatan, jika nanti ayahnya tidak lagi menjadi kepala keluarga, maka semua ini karena dirinya yang meminta 500 pil kultivasi itu. Yang ternyata, pamannya juga sebenarnya tidak terima guys, dengan semua ini. Mendengar itu membuat Kinan benar-benar sangatlah marah, dan dia tidak sengaja mengeluarkan aura spiritualnya yang membuat sang paman auto kaget. Kembali kepada pertemuan keluarga, Kintian tidak begitu mempermasalahkan walaupun nantinya dia tidak menjadi kepala keluarga lagi. Ia hanya meminta kepada mereka semua, carilah kepala keluarga yang begitu bijaksana. Sebab sejak dia menjadi kepala keluarga Qin benar-benar sangatlah sejahtera, yang dimana mereka mendapatkan ribuan pil setiap tahunnya. Padahal dia berpikir kalau dirinya ini berdedikasi pada keluarganya. Akan tetapi sekarang hanya dengan dia mengambil 500 pil saja, mereka malah mempermasalahkan ini semua guys. 老就要弹劾我。 Di sana, tetua lain meminta jangan pernah berpikir untuk mengandalkan kultivasi dan serangan itu dalam menakut-nakuti semua orang di sini. Karena keluarga Qin masih bisa sejahtera di tangan kepala keluarga yang baru. Ayah Cangkong pun langsung mencoba memprovokasi semua tetua di sini, karena sebentar lagi utusan sekte Xuanli akan datang ke kota Lin Sui untuk anaknya.
yang dimana Cangkong secara resmi ditunjuk sebagai murid sekte Xuanli. 已被内定为玄灵宗弟。 Mendengar itu, semua tetua di sana langsung terkejut, karena sekte Xuanli itu adalah tempat pelatihan yang didambakan oleh semua orang. Bahkan, sampai saat ini saja, kota Lin Sui tidak pernah memiliki murid yang bergabung dengan sekte Xuanli. Tetapi sekarang Cangkong telah resmi menjadi murid Xuanli, pasti akan membuat keluarga Qin menjadi benar-benar terkenal. Sehingga membuat semua tetua langsunglah berubah pikiran dengan menganggap kalau Qin Tian sudah tidak cocok lagi menjadi kepala keluarga Qin. Alhasil, mereka pun setuju untuk menggulingkan posisi kepala keluarga dari Qin Tian. Bahkan mereka juga mengembalikan semuanya kalau 500 pil itu seharusnya diberikan kepada Cangkong daripada Qinan yang seorang sampah. Dan di sana, mereka pun langsunglah bersorak dan memprotes untuk menurunkan jabatan dari Qin Tian. 我支持大长老所言。我支持弹劾秦天。 Sedangkan untuk Qin Tian, dia pun langsung tertawa karena dia baru menyadari kalau semua ini adalah rencana dari Cangkong dan juga ayahnya yang selama ini ingin sekali menggantikan posisi dirinya. Di saat yang sama, tiba-tiba pintu keluarga langsunglah dihancurkan oleh Qinan yang sudah marah besar. Dia pun langsung bertanya kepada Cangkong, apakah dia yang memulai semua ini untuk menggulingkan jabatan ayahnya? 想造反的是你。 Kedatangannya membuat semua orang di sana terkejut dan menanyakan apa yang ingin dia lakukan di sini. Ayahnya Cangkong langsung angkat bicara kalau tempat ini bukanlah tempat yang cocok untuk Qinan dan dia tidak mempunyai hak sama sekali. 给我滚出去！ Qin Tian juga menyebut Qinan untuk keluar dari sini karena tempat ini bukanlah tempat yang harus dia datangi. 然而，你退下。 Namun, Qinan tidaklah mendengarkan ucapan dari ayahnya. Di sini dia angkat bicara pada analisa terakhirnya, mereka semua ini memang tidak suka dengan dirinya. Karena dia ini tidak memiliki bakat sama sekali, tetapi mendapatkan 500 pil untuk dirinya. Mendengar itu, Cangkong yang sudah sangat dendam kepadanya, dia akan memberikan kesempatan selama Qinan bisa mengalahkan dirinya, maka mereka akan melupakan semua masalah ini. Sontak saja, Qinan langsung menerima tantangan tersebut karena hari ini dia akan membungkam semua mulut orang di sini dengan kemampuan sampahnya yang overpower, guys. 我就让你们无话可说。 Dan tiba-tiba cerita pun bersambung. Waduh, lagi asik-asiknya malah cerita bersambung ya guys ya. Jujur, Mimin juga kalau jadi Qinan pasti melakukan hal yang sama karena emang ayah dan anak ini atau si Cangkong harus dikasih paham dulu biar nggak ngelunjak gitu ya. Oke lah, karena ceritanya sudah selesai, maka Mimin di sini pamit undur diri guys. Kita nantikan lagi cerita selanjutnya yang akan Mimin upload secepatnya. Sampai jumpa di video 我就让 selanjutnya. 你们无话可说。